Ikut sering. Ya, saya ulang lagi. Hukmu istiqbal, hukum menghadap, atau istidbari, atau membelakangi al-Ka'bati, Ka'bah. Hala ketika qada'il hajati, buang hajat. Nah, itu. Silakan dari siapa? Putri. Yang pertama adalah la yajuzu. La yajuzu, tidak boleh. Tidak boleh, la yajuzu, la yajuz. Tidak boleh, la yajuz. Apa yang enggak boleh? Istiqbalul kiblati. Menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat saat buang hajat tidak boleh. Nah, ini ya. Wala istidbariha, dan tidak pula ketika apa? Membelakanginya. Enggak boleh juga membelakanginya. Istidbar. Makanya dubur itu artinya belakang. Karena letaknya di belakang gitu kan istilahnya. Kalau di Jawa sana mau buang hajat dibilang mau ke belakang. Ya. Hala qada'il hajati, ketika buang hajat. Kapan ndak bolehnya itu? Ndak bolehnya itu fi sokhra'i, di tanah lapang. Di tanah lapang, di tempat terbuka. Sokhro. Nah, dari kata-kata sokhro itulah kemudian orang Indonesia nggak bisa bilang sokhro. Sahara. Padang Sahara. Gitu ya. Nah, di mana? Di Padang Sahara. Kapan? Yaitu bila hailin. Bila hailin. Bila tanpa hailin, penghalang. Tanpa penghalang. Tanpa penghalang di depannya ketika menghadap kiblat, atau tanpa penghalang di belakangnya ketika membelakangi. Fahim tunnah? Oke, silakan. Dauru Safira. Istidbaruha. Wadoil hajati bisokhra'i bila hailin. Tidak boleh menghadap kiblat atau dan tidak boleh membelakanginya ketika buang hajat di tanah lapang tanpa kapan, di mana? Fi sokhra. Di mana? Di tanah lapang. Sahara. Tanpa penghalang. Bila hailin, tanpa penghalang. Oke. Li hadisi Abi Ayyub al-Ansari. Li hadisi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena ada hadisnya Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya. Li hadisi Abi Ayyub, karena hadis Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, apa? Berkata. Siapa yang berkata?
Abu Ayyub, Abi Ayyub Al-Ansori berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah bersabda, idza apa? Apabila atau jika ataitum kalian mendatangi atau kalian melaksanakan algoito buang hajat BAB buang air besar. Idza apabila ataitumul ghaito kalian BAB ataitum kalian mendatangi maksudnya kalian menuju al-ghaito buang hajat. Buang hajat besar BAB. Falah maka janganlah tastakbilul kiblata. Kalian tastakbilu istiqbal menghadap ya. Kalian menghadap al-kiblata kiblat. Jadi nggak boleh kata Nabi, nggak boleh menghadap kiblat. Nah, gitu ya. Ya, wala tastadbiruha. Ya, dan jangan pula dan jangan pula tastabiruha membelakanginya. Nah, gitu ya. Jangan pula membelakanginya. Walakin akan tetapi syariku menghadaplah ke timur karena ke timur itu tidak membelakangi apa? Kiblat. Nah, di waktu itu ya kan. Nah, kalau di Indonesia kalau ke timur ternyata membelakangi kiblat juga enggak boleh. Pokoknya kamu jangan membelakangi lah. Gitu. Mungkin posisinya waktu itu Nabi bilang begitu karena kalau menghadap ke timur itu enggak membelakangi kiblat. Karena kalau di Mekah kan di posisi Ka'bah kan kalau di sebelah sini kan gitu. Kalau kita haji, ya kan? Kita pas umroh di sana. Nah, kalau sekarang menetap di Indonesia, sekarang posisinya kalau kiblat itu kalau kita di Medan sini itu kalau nggak salah ingat saya ke arah sana itu 19 derajat. Jadi nggak ke barat sini, tapi ke sana, ya seperti itu. Tapi sekarang kan mudah pakai apa? Pakai aplikasi kiblat di HP. Sudah ketahuan, tidak membelakangi, tidak menghadap. Ya. Atau goribu menghadaplah ke maghrib, goribu maghrib barat. Syariku walakin syariku au goribu menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksudnya tidak menghadap kiblat, menghadapnya ke timur atau ke barat. Nah, gitu. Yang tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Tapi kalau posisinya di posisi mana? Misalnya di negara mana terus ke timur ternyata itu membelakangi, ya kan? Ke barat itu menghadap ya nggak boleh juga. Maksudnya gitu ya. Muttafaqun alaih. Muttafaq itu disepakati alaihi atasnya. Disepakati oleh siapa? Oleh Bukhari dan Muslim. Gitu. Kalau disebut muttafaqun alaih berarti disepakati hadis ini sahih oleh Bukhari dan Muslim. Silakan Dini. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu. Ya, hadis Abi Ayyub Al-Ansari semoga Allah Al-Ansori semoga Allah meridhoinya
berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Disepakati muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Amma apa? Amma itu artinya apa? Amma. Adapun ingkana jika fi bunyanin di dalam bangunan. Fi bunyan dalam bangunan, maksudnya bangunan apa? Misalnya dalam WC. Bangunan di rumahnya ada WC. Atau memang ada bangunan khusus. Kayak di masjid kita ini kan ada bangunan khusus kamar mandi besar. Ya. Aukana atau ada bainahu antara dia wa bainal kiblati dengan apa? Dengan kiblat. Antara dia dengan kiblat itu ada syai'un sesuatu atau benda yasturuhu yang menghalanginya, yang menutupinya. Ada tabirnya. Sutro yasturuhu, sutro tabir. Fala ba'sa, maka la ba'sa, tidak mengapa. Tidak apa-apa kalau ada tabir atau dalam bangunan menghadap kiblat atau belakang. Bidzalik, dengan itu. Melakukan itu. Menghadap kiblat kalau dalam bangunan atau ada tabirnya ya enggak apa-apa. Laba sah itu maksudnya. Oke, Milda. Posisinya selalu begini ya, Bu. Jadi saya hafal ya. Terus apabila jika pula ya kan, lengkap namanya itu ya. Adapun jika di dalam bangunan WC dalam bangunan gitu aja. Adapun jika di dalam bangunan ada antara dia dengan antara kiblat, sesungguhnya yang antara dia dengan kiblat apa? Di antara dia dengan kiblat ada apa? Ada sesuatu yang menghalangnya. Maka tidak apa-apa. Menghalangnya maksudnya tabir. Li hadisi Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, Rakitu, saya naik ala baiti ukhti. Saya naik itu maksudnya saya singgah. Ala baiti ukhti, ke rumah saudara perempuan saya, Hafsota, yaitu Hafsah. Hafsah itu istri Rasulullah selain Aisyah, itu maksudnya. Jadi Ibnu Umar ini saudaranya. Faro'a itu, maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qa'idan, duduk, lihajatihi, untuk buang hajat beliau, untuk buang hajat, duduk untuk buang hajat. Mustaqbilas Syam, menghadap Syam. Artinya kalau menghadap Syam itu sudah tidak menghadap kiblat. Mustadbirul kiblati. Bukan ya. Apa namanya? Menghadap Syam berarti menghadap kiblat gitu maksudnya, itu menghadap ke arah kiblat, menghadap Syam tapi itu lurus kiblat. Mustadbirul kiblati. Oh, bukan ya. Menghadap Syam ya, menghadap Syam ya, ke Syamnya ya, ke arah Syam. Mustadbirul kiblati, membelakangi kiblat. Kalau menghadap ke Syam itu artinya membelakangi kiblat, tetapi di dalam rumah. Nah, itu. Tetapi di dalam rumah gitu ya. Seperti itu. Rawahu Muslim. Silakan. Bentar dulu, subuh ingat nih namanya. Ini Putri. Ini Fani ya. Fani. Hah? Salah? Gila. Silakan. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala aqitu ala baiti ummi Hafsah faqara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan bi mustaqbilan syam mustadbiran kiblati rawahu Muslim. Karena hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, berkata, saya naik ke rumah Hafsah, saudara perempuan saya, maka saya melihat Rasulullah SAW duduk untuk buang hajat menghadap Syam, membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Wali hadisi Marwana al-Asghari. Dan karena ada hadis Marwan al-Asghari. Ya. Qala, dia berkata, Anakho, memberhentikan Ibnu Umar, Ba'irahu, ontanya. Ibnu Umar memberhentikan ontanya, ya, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, ke arah kiblat, ke arah kiblat. Summa, kemudian jalasa, duduk. Siapa yang duduk? Ibnu Umar, kok ontanya. Ibnu Umar duduk, ya bulu, buang air kecil, ilahi, ke arahnya. Ontanya diletakkan di arah kiblat. Terus dia di belakangnya onta. Terus dia duduk, kemudian dia buang air kecil ke arah situ. Itu Ibnu Umar. Fakultu, maka saya bertanya, siapa saya maksudnya di situ? Marwan. Marwan ya. Marwan bertanya kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Apa pertanyaannya? Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman. Jadi walaupun nggak ada iya-nya itu, tapi situ nyimpen kata-kata iya. Karena dia
dinasabkan kan. Nah, berarti ya kalau nggak ada kan Abu gitu kan, Abu Abdurrahman. Kalau Aba berarti ada ya yang disembunyikan, ditakdirkan di situ. Ya Aba Abdurrahman, begitu ya. Dalam ilmu nahwunya begitu. Nah, wahai Abu Abdurrahman, alaisa bukankah qad nuhiya dilarang an hadza mengenai hal ini. Apa yang dilarang? Buang air kecil menghadap kiblat, kan dilarang oleh Nabi. Itu pertanyaannya si Marwan kepada Ibnu Umar. Qala, maka menjawablah Sabah Ibnu Umar. Berkata maksudnya menjawab. Si Ibnu Umar menjawab. Apa jawabannya? Bala. Benar, betul. Memang dilarang. Betul. Innama hanya saja ya, itu innama artinya itu. Bukan sesungguhnya aja. Innama hanya saja atau sesungguhnya hanyalah nuhiya dilarang an hadza mengenai hal ini fil fadai di tanah lapang yang terbuka. Di tempat terbuka yang enggak ada penghalang kan gitu ya. Seperti itu. Amma kan sudah amma tadi. Amma tadi di atas sudah. Apa? Adapun idza kana apabila bainaka antara kamu wa bainal kiblat dengan kiblat itu syai'un ada sesuatu yasturuka yang menutupi menghalangimu menjadi sutra menjadi tabir bagimu fala ba'sa maka tidak apa-apa enggak mengapa rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Abu Dawud wa hasanahun Nawawi dan dihasankan oleh Imam Nawawi. Oleh Imam Nawawi hadis ini derajatnya dianggap hasan. Nah, kalau kita nanti kan sudah belajar apa namanya dengan Ustaz Izzuddin belajar apa? Mustalahul hadis. Ada kan? Ya. Oh, bukan kalian, bukan ya? Oh, bukan. Belum ya berarti ya. Mustawa Sabi ya. Wal Al-Albani dan oleh Al-Albani maksudnya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani itu dalam silsilah as-sahihah al-hadis as-sahihahnya begitu. Oke, silakan Devi. Bukan ya'irohu, ba'irohu. Dan karena hadis Marwan al-Asghar, dia berkata, memberhentikan Ibnu Umar memberhentikan untanya ke arah kiblat. Kemudian beliau duduk, buang air kecil ke arahnya. Maka saya bertanya, wahai Abu Abdurrahman, apakah bukankah telah dilarang boleh?
Kemudian Ibnu Umar menjawab, benar, hanya saja dilarang mengenai hal ini di tanah lapang yang terbuka. Adapun jika antara kamu dan antara kiblat ada sesuatu yang menghalangimu, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Nawawi dan Tirmidzi. Wal afdol, ya. Dan yang lebih afdol, yang lebih baik, yang lebih utama, meskipun nggak apa-apa gitu ya. Meskipun kita di tanah lapang pakai tabir itu nggak apa-apa. Tapi yang afdol, ya, tarku dzalika, meninggalkan itu. Jangan dilakukan juga walaupun tempat itu lebih lebih etis lah ya. Secara syar'i lebih etis, tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Hatta fil bunyan, meskipun di dalam bangunan. Ya. Wa ayyura'iya, hendaklah memperhatikan fi bunyanil muslimin, di dalam bangunan-bangunan kaum muslimin, hadzal amr, perkara ini. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Kaum muslimin itu kalau bangun itu diperhatikan ini, meskipun di dalam rumah WC-nya jangan menghadap kiblat, perhatikan itu. Walaupun itu nggak apa-apa, kalau bisa tetap jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Diupayakan. Jadi kaum muslimin harus mengupayakan ini. Ngerti maksudnya? Oke, silakan. Putri. Dan yang lebih utama meninggalkan itu meskipun di dalam bangunan. Hendaklah memperhatikan di bangunan ini dalam perkara. Hendaklah ini hendaklah diperhatikan ini dalam bangunan kaum. Hendaklah diperhatikan, hendaklah yuro'a ya. Ibu muslimin dalam bangunan kaum muslimin hadzal amr, masalah ngerti maksudnya kan? Apa maksudnya? Hah? Walaupun bangun WC, walaupun di dalam rumah itu boleh menghadap kiblat WC-nya karena tertutup dinding ya kan. Tapi kalau bisa kaum muslimin bangunnya jangan juga menghadap atau membelakangi kiblat, karena itu lebih afdol gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Karena saya mau ngantar teman kalian mau berangkat tugas. Oke, kita akhiri.